Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Tatia Setiaji dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Keterampilan Membaca Siswa dalam Pembelajaran di Kelas 11 SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalah. Bahasa merupakan salah satu hal terpenting dalam berkomunikasi dan digunakan sebagai alat komunikasi antar bangsa di seluruh dunia. Sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris sangat penting dalam memiliki banyak keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang dimiliki oleh manusia. Di Indonesia, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing pertama dan diajarkan secara formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang paling sering dikeluhkan adalah kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan metode strategi atau teknik yang tepat dalam proses pembelajaran mengajar. Jadi, banyak siswa yang tidak tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Inggris disarankan untuk dapat menguasai metode seperti memperhatikan bahwa guru yang berkualitas adalah guru yang mampu menyesuaikan metode atau teknik terbaik dengan materi yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Ada 4 keterampilan yang harus dikuasai, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan membaca menjadi sangat penting dalam bidang pendidikan. Siswa perlu dilatih agar memiliki keterampilan membaca yang baik. Membaca juga merupakan sesuatu yang penting dan sangat diperlukan bagi siswa karena keberhasilan belajar mereka tergantung pada sebagian besar kemampuan membaca mereka. Jika kemampuan membaca mereka buruk, kemungkinan besar mereka akan gagal dan belajar, atau setidaknya mereka akan mengalami kesulitan dalam membuat kemajuan. Di sisi lain, jika mereka memiliki kemampuan membaca yang baik, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil dalam studi mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah penelitian ada sebagai berikut. 1. Sejauh mana ketercapaian keterampilan membaca siswa dalam pembelajaran di kelas 11 SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. 2. Sejauh mana pengaruh strategi think aloud terhadap pembelajaran keterampilan membaca siswa di kelas 11 SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada tujuan studi. Berdasarkan pernyataan penelitian khusus ini bertujuan untuk mengetahui, yang pertama, pencapaian keterampilan membaca siswa dalam pembelajaran di kelas 11 SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Kedua, pengaruh strategi think aloud terhadap pembelajaran keterampilan membaca siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada pentingnya belajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara teoritis dan praktis. Yang pertama, theoretically. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keterampilan guru dalam menggunakan strategi think aloud dalam rangka meningkatkan keterampilan membaca siswa. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mempelajari strategi think aloud lebih intensif dalam pengajaran membaca. Kedua, practically. Hasil penelitian ini disarankan untuk menerapkan strategi think aloud atau menginginkan kompetisi siswa dalam keterampilan membaca bahasa Inggris. Penggunaan strategi think aloud dalam membaca dapat membuat siswa lebih senang dalam mengajarkan tugas-tugas yang berhubungan dengan bahan bacaan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pernyataan asumsi penelitian tentang hubungan antara dua variabel yang penelitian rencanakan untuk diuji dalam kerangka penelitian peneliti. Hipotesis penelitian ini disusun sebagai jawaban tentatif atas masalah penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini, hipotesis alternatif sebagai berikut. Strategi think aloud berpengaruh terhadap keterampilan membaca siswa karena perhitungan statistik hipotesis alternatif perlu diubah menjadi hipotesis 0 atau HO sebagai berikut. Strategi think aloud tidak berpengaruh terhadap keterampilan membaca siswa. Slide selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan studi. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada subjek dan objek yang diselidiki. Yang pertama, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Kedua, objek penelitian ini adalah pengaruh strategi think aloud terhadap keterampilan membaca siswa. Selanjutnya ada definisi istilah kunci.
Untuk memperjelas istilah kunci yang digunakan dan penelitian, beberapa definisi dikemukakan. Yang pertama, berpikir keras telah digambarkan sebagai menguping pemikiran seseorang. Dengan strategi ini, guru memvariabilisasikan dengan lantang saat membaca pilihan secara lisan. Variabilisasi mereka termasuk menggambarkan hal-hal yang mereka lakukan saat mereka membaca untuk menantau pemahaman mereka. Tujuan dari strategi berpikir keras adalah untuk memodelkan bagi siswa bagaimana pembaca yang terampil membangun makna dari sebuah teks. Strategi berpikir keras meminta siswa untuk mengatakan dengan lantang apa yang mereka pikirkan ketika membaca, memecahkan masalah, atau hanya menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru atau siswa lain. Yang kedua, membaca adalah sejenis kegiatan menerjemahkan lambang tertulis menjadi bunyi yang sesuai keterampilan membaca, memungkinkan pembaca untuk mengubah tulisan menjadi makna dan mencapai tujuan kemandirian, pemahaman, dan kelancaran. Yang terakhir ada kesimpulan. Keterampilan membaca adalah kemampuan memahami atau memperoleh informasi dari bahan bacaan. Strategi adalah proses perilaku individu yang dimodifikasikan atau diubah melalui latihan atau pembelajaran di sisi lain. Efek adalah kata-kata yang menunjukkan hal-hal yang muncul dari beberapa anteseden atau mengikuti sebagai konsekuensinya. Sekian dari presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.